Hai guys, ketemu lagi ya sama Miss Tari kali ini. Gimana nih kabarnya? Setelah melalui hampir 2 tahun ya kita selama pandemi, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sekeluarga sehat selalu ya. Oke, alright. Kali ini kita mau belajar apa lagi nih ya? Oke, kita mau belajar hal yang baru bagi yang belum pernah tahu ya. Oke, kita mau belajar bareng tentang tataran yang lebih tinggi daripada word atau kata. Apa itu? Ya, betul, clause. Apa clause itu? Ada hubungannya kah dengan Santa Claus, tokoh legendaris di hari besar umat Nasrani Natal? Yuk kita simak. Talking about clause, masih ingat kan ya dengan videonya Mistari yang tentang hierarki bahasa, yang judulnya hierarki bahasa itu apa? Nah, di video tersebut membahas tentang hierarki bahasa. Ya iyalah, orang judulnya hierarki bahasa. Oke, nah clause ini kita lihat di piramida, ada di tataran di atas phrase atau frase, tetapi ada di bawah sentence atau kalimat. Oke, jadi ada hubungannya nggak dengan Santa Claus nih guys? Nggak ada, cuman bunyinya aja yang terdengar mirip gitu. What is clause? Apa sih clause itu? According to Cambridge Advanced Learner Dictionary, clause is a group of words consisting of a subject and a finite form of verb which might or might not be a sentence. Oke, dengan kata lain, menurut kamus Cambridge Advanced Learner Dictionary, clause atau klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari satu subjek dan satu verba yang berbentuk pasti yang kemudian bergabung menjadi satu yang mungkin saja menjadi sebuah kalimat maupun bukan kalimat. Oke, sebelum kita menginjak ke bentuknya kayak apa, jenisnya kayak apa, ada beberapa hal-hal dasar tentang clause yang penting dan perlu untuk teman-teman diketahui nih. Apa aja? Oke, fundamental yang pertama adalah one, a sentence contains at least one main clause or independent clause. Yang pertama, sebuah kalimat itu terdiri dari minimal satu klausa utama atau satu klausa bebas. Contoh, kalimat the weather has changed, cuacanya telah berubah, terdiri dari satu klausa induk atau klausa bebas. Kalimat dengan satu klausa bebas ini terdiri dari dua elemen, yaitu satu subjek the weather dan satu verba has changed. Contoh lain nih ya, kalimat the weather has changed human, cuacanya telah mengubah manusia. Kalimat tersebut terdiri dari satu klausa bebas dengan tiga elemen. Apa aja? Satu subjek the weather, kemudian satu verba berupa action verb has changed, dan satu objek berupa noun human. Contoh ketiga, kalimat the weather is bad, cuacanya buruk, terdiri dari satu klausa induk atau klausa bebas dengan tiga elemen, yaitu satu subjek the weather, satu verba berupa be, is, dan satu komplement berupa adjektif bad. Contoh terakhir, kalimat the weather has changed human these days, cuacanya telah mengubah manusia akhir-akhir ini, terdiri dari satu klausa induk atau klausa bebas dengan 4 elemen. Apa saja? Oke, yang pertama satu subjek the weather, satu verba has changed, satu objek human, dan satu adverbial these days. 2. A clause contains several elements. Fundamental yang kedua adalah sebuah klausa terdiri dari beberapa elemen. Elemen pertama ialah conjunction or konektor atau kata hubung, seperti or atau if jika, because karena, when ketika, who yang, that yang, dan lain-lain. Elemen kedua adalah subjek, bisa berbentuk noun phrase atau frasa nomina seperti ayu, nama orang, cars, mobil-mobil, something, sesuatu, dan lain-lain. Bisa juga berupa pronoun atau kata ganti yang letaknya berada di subjek seperti she, it, dan lain-lain. Elemen ketiga ialah verba seperti state verb likes, menyukai, is living, sedang tinggal, kemudian action verb seperti will go, akan pergi, has gone, telah pergi, dan verba be, had been. Elemen keempat, objek, bisa berupa noun phrase, frasa nomina seperti yang di subjek yaitu ayu, car, something, dan pronoun kata ganti yang letaknya di objek seperti her, dia, it, itu, dan lain-lain. Elemen kelima, complement atau pelengkap, bisa berbentuk noun phrase atau frasa nomina ayu, car, something, kemudian pronoun kata ganti seperti her,
it. Kemudian adjektif seperti cold, dingin, angry, marah, far, jauh, atau adjective phrase atau frase adjektif seperti too cold, terlalu dingin, so angry, sangat marah, dan very far, sangat jauh. Elemen terakhir, keenam, ialah adverbial. Bisa berbentuk noun phrase, frasa nomina seperti are you, car, something, adverb, kata keterangan seperti in the bedroom, di kamar tidur, yesterday, kemarin, slowly, dengan pelan-pelan, always, selalu. Kemudian adverb phrase, frase adverbia seperti quite often, cukup sering, less regularly, kurang teratur, much later, nanti, dan bisa juga prepositional phrase, frase preposisi seperti at noon, di siang hari, from Indonesia, dari Indonesia, by phone, lewat telepon. Nah, sampai sejauh ini kita udah bahas apa aja nih guys? Iya, definisi udah, fundamental dari klausa juga udah. Ya, berikutnya adalah type atau tipe atau jenis. How many types do clauses have? Ada berapa saja ya jenis klausa tuh? There are two types of clause. Ternyata ada dua jenis klausa nih guys. Apa aja? Pertama, main clause. Sering juga disebut dengan independent clause, klausa utama, induk kalimat, klausa bebas, atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Kedua, subordinate clause. Bisa juga dinamakan dependent clause, klausa bawahan, anak kalimat, klausa terikat, klausa bergantung, atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, klausa ini harus bergantung atau menempel atau muncul bersama dengan main clause atau klausa bebas agar memiliki arti. Nah, dari mana kita bisa tahu nih yang itu tuh main clause, terus yang satunya subordinate clause? Oke, let's compare. Terdapat sebuah contoh kalimat, Benny asked before he ate. Benny bertanya sebelum dia makan. Kalimat tersebut berbentuk klausa yang terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah Benny asked, Benny bertanya, dan klausa kedua adalah before he ate. Benny asked merupakan klausa yang terdiri dari dua elemen, yaitu satu subjek Benny dan satu verba ask. Tidak ada konektor, sehingga klausa ini termasuk kategori main clause atau klausa bebas, klausa yang bisa berdiri sendiri. Klausa kedua, before he ate, terdiri dari tiga elemen, yaitu satu konektor before, satu subjek he, dan satu verba ate. Terdapat satu konektor sebelum subjek, sehingga klausa ini termasuk subordinate clause atau klausa terikat, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Agar membentuk arti, klausa terikat ini harus bergabung atau menempel dengan main clause atau klausa bebas. Yuk kita simak contoh dengan komposisi yang lain ya. Oke, what you see is amazing. Apa yang kamu lihat itu indah. Kalimat tersebut berbentuk klausa yang terdiri dari dua klausa. Klausa pertama, what you see is amazing. What you see adalah elemen subjek. Kemudian is merupakan elemen verba dan amazing merupakan elemen komplement. Subjek what you see sendiri terdiri dari satu konektor what, satu subjek klausa you, dan satu verba klausa see. Sehingga dapat disimpulkan subjeknya mengalami perluasan. Maksudnya gimana? Subjek kalimat what you see is amazing bukan berupa kata atau frase atau kumpulan kata-kata, melainkan berbentuk klausa subordinat, klausa terikat yang terdiri dari satu konektor, satu subjek klausa, dan satu verb clause. Oke guys, kita udah belajar bareng nih ya tentang definisi klausa, fundamental klausa, dan jenis klausa. Yuk, selanjutnya kita bahas tentang bentuk dari klausa. Seperti apa sih bentuk dari main clause dan subordinate clause? Bentuk main clause atau klausa bebas bisa berupa statements, kalimat berita, question, kalimat tanya, imperatives, kalimat perintah, dan exclamation, kalimat seru. Kayak apa tuh kalimat-kalimat tersebut? Nah, untuk detailnya bisa dicek di video misteri sebelumnya ya. Sementara itu, subordinate clause, klausa terikat, memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah noun clause atau klausa nomina. Contohnya di kalimat you get what you fight for terdiri dari dua klausa, yaitu klausa bebas you get dan klausa terikat what you fight for. Lebih detailnya bisa dicek di skill 7 dan 8 di video misteri tersebut ya. Kedua, adverbial clause atau klausa adverbial. Contohnya, kalimat nobody will be hurt if you follow my instruction
Tidak akan ada yang terluka jika kamu mengikuti perintahku. Terdiri dari klausa bebas nobody will be hurt dan klausa terikat if you follow my instruction. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dicek di skill 6 di video saya yang ada di layar ya guys. Ketiga, relative clause atau klausa relatif. Contohnya, the man who owes me money lives in Australia. Lelaki yang hutang uangku tinggal di Australia. Kalimat ini terdiri dari dua klausa, yaitu main clause atau klausa bebas the man lives in Australia, dan subordinate clause, klausa terikat who owes me money. Terakhir, comparative clause atau klausa perbandingan. Contohnya dari kalimat Max spends money faster than he earns it. Max menghabiskan uang lebih cepat dari yang dia hasilkan, terdiri dari dua klausa, yaitu main clause Max spends money dan subordinate clause atau klausa terikat faster than he earns it. Well guys, jadi kali ini kita udah belajar bareng ya tentang clause. Klausa itu apa, kemudian fundamentalnya apa, kemudian jenis klausanya itu apa aja, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk dari jenis klausa tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak ini berkaitan materi klausa kali ini? Komentar juga boleh loh ya. Yuk ketik di kolom komentar di bawah ya. Alright, see you again ya with me, Miss Tari.